Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan saat teduh. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempertajam pendengaran kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu hari ini, setiap firman-Mu. Dan kami Tuhan, dan kami mau Tuhan, ada pertumbuhan pengenalan kami akan-Mu hari ini Tuhan. Semakin bertambah, semakin bertumbuh. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau buka telinga kami untuk mendengar Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah terus untuk kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini tentang dimensi ilahi. Mencari Tuhan di tempat dan cara yang salah bukan hanya akan membuat frustasi dan menjadi skeptis, tetapi bisa akhirnya menemukan Tuhan yang salah. Tuhan yang kita ciptakan sendiri ditangani berhala. Itu terjadi karena Tuhan ada di dimensi lain. Dia ada di dunia kita, tetapi di dimensi lain. Inilah yang berbicara tidak dimengerti dan tidak dimengerti para pencari Tuhan. Kamu memiliki mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu memiliki telinga, tidakkah kamu mendengar? Markus 8 ayat 18. Mata dan telinga jasmani tidak akan mampu melihat dan mendengar suara dan pemandangan ilahi. Dimensi ilahi harus dimasuki dengan cara ilahi. Kita harus memperhatikan yang tidak boleh dilihat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Bermain di dimensi ilahi akan membuat semua yang terjadi di dunia ini yang kelihatan akan mudah dan tidak menakutkan. Yang menjadi pertimbangan adalah sejak bayi manusia hidup dengan kelihatan di dimensi manusiawi, membuat lupa dimensi ilahi itu ada, bahkan aktif dan mempengaruhi dimensi duniawi. Intervensi dimensi ilahi ke dimensi duniawi dipindahkan disebut fenomena supranatural. Karena memfokuskan yang tidak kelihatan, maka kunci utama adalah iman. Iman memampukan kita beroperasi di dimensi lain, mendengar, merasakan, melihat, bahkan mengecap dan merasakan yang tidak kelihatan jadi nyata. Karena iman kita mengerti alam semesta telah dibuat oleh firman Allah. Membuat apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Bukan hanya iman, tapi iman untuk Yesus yang merupakan gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, juga kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15-16. Untuk dapat memahami Yesus, maka iman kita didewasakan oleh Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan firman kebenaran Yohanes 17 ayat 17. Semakin dewasa kita, semakin nyata
dimensi ilahi bagi kita. Bahwa kami masuk Tuhan ke dimensimu Tuhan, dimensi ilahi, dunia ilahi Tuhan, dunia roh. Bahwa kami masuk ke dalam Tuhan, layakan kami Tuhan. Percaya Tuhan bahwa dimensi ilahi itu ada, sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata. Kami sungguh percaya Tuhan. Iman kami Tuhan, iman kami percaya dan percaya Tuhan bahwa kami masuk ke dimensimu Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan.
pertama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana juga kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus merupakan gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, ini iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, apa yang tidak kelihatan bagi dunia, apa yang tidak kelihatan, kami percaya Tuhan. Kami percaya dunia ilahi-Mu Tuhan. Kami percaya dimensi ilahi-Mu itu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Sebab aku percaya, biarkan iman kami setiap hari bertumbuh Tuhan. Semakin dalam, semakin mengenal-Mu Tuhan. Semakin percaya Tuhan. selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Sebab hidup orang benar Tuhan hanya karena iman Tuhan, hanya karena percaya. Pokoknya kami percaya Tuhan. Sebab Kau Allah yang benar-benar nyata di hidup kami, Allah yang hidup. Yesus kami yang kami sembah, dan Yesus yang hidup, yang kami rasakan kasih setia-Nya setiap hari, setiap detik. Terima kasih Tuhan, pertumbuhkan iman kami Tuhan setiap hari Tuhan. Semakin bertumbuh Tuhan, semakin percaya. Berikan kami
firman yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan firman-Mu Tuhan, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup kami Tuhan. Firman yang begitu nyata, begitu hidup. Terima kasih Tuhan, berikan Roh-Mu Tuhan, untuk kami terkoneksi Tuhan, untuk kami terkoneksi dengan dunia-Mu, dunia ilahi-Mu Tuhan, dunia Roh-Mu Tuhan. Dan hal-hal yang supranatural Tuhan bisa kami lakukan Tuhan, karena ada Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Perkara-perkara ajaib bisa kami lakukan karena ada Roh-Mu Tuhan yang di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kuasa-Mu, berikan otoritas-Mu bagi kami Tuhan. Terus memberitakan firman-Mu Tuhan, terus memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu adalah sesuatu yang nyata di hidup kami, yang selalu digenapi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Terima kasih. Selamat dan semangat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Terima kasih.